Nasionalisme bukan sekedar slogan, melainkan semangat yang harus kita hidupkan dalam setiap aspek kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat kepada Bapak Nandi Kurniawan, SPD MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Izinkan kami dari kelompok 4 untuk memaparkan hasil esai kami yang berjudul Bangga Menjadi Warga Negara dalam Menumbuhkan Rasa Nasionalisme dan Tanggung Jawab untuk Negeri Tercinta. Yang beranggotakan saya sendiri, Salsabila Firdaus dengan NIM 13026230046 bersama rekan-rekan saya yaitu Nama saya Nurlaila dengan NIM 1302623054. Nama saya Nara Abdullah dengan NIM 13026230056. Nama saya Nahdiatur Rahman dengan NIM 1302623060. Nama saya Muhammad Fatah Al-Azmi dengan NIM 13026230062. Nama saya Zahra Dwi Apriliani dengan NIM 13026230068. Nama saya Dela Ayu Juliani dengan NIM 1302623069. Paragraf pertama berisi permasalahan yang melatar belakangi judul yang telah kami ambil. Bangsa Indonesia dikenal dengan keramahan, kekayaan kebudayaan, dan pluralisme yang mencerminkan berbagai suku, budaya, ras, dan agama yang berbeda-beda. Identitas nasional Indonesia tercermin dalam keramahan, sopan santun, dan keberagaman budaya yang kaya, serta kesadaran akan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, arus modernisasi dan integrasi budaya asing telah memberikan dampak pada kurangnya rasa nasionalisme, terutama di kalangan generasi muda saat ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang alasan kami mengambil judul esai yang berjudul Bangga Menjadi Warga Negara dalam Menumbuhkan Rasa Nasionalisme dan Tanggung Jawab untuk Negeri Tercinta. Alasan kami mengambil judul tersebut ialah supaya untuk membangkitkan kembali rasa bangga dan cinta terhadap budaya asli, serta meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab terhadap keberlangsungan negara, yang mencakup upaya untuk memperkuat persatuan, solidaritas, dan partisipasi aktif dalam pembangunan nasional sebagai bagian dari identitas nasional. Pembahasan yang pertama yaitu perkembangan globalisasi, di mana perkembangan globalisasi membawa perubahan besar dalam teknologi. Contohnya penemuan mobil, gadget, komputer, dan masih banyak lagi. Lalu dalam informasi, contohnya siaran di luar negeri yang bisa disaksikan di Indonesia. Lalu dalam komunikasi, contohnya surat elektronik. Dengan hal ini memudahkan akses komunikasi dan informasi melalui internet, bahkan memungkinkan untuk mengikuti tren global dan melihat dunia dengan gadget. Lalu pembahasan yang kedua yaitu menjaga keutuhan NKRI. Sebagai masyarakat Indonesia, perlunya menjaga keutuhan NKRI dengan menjadi generasi cerdas, cinta tanah air, dan memegang teguh nilai persatuan. Salah satu contohnya yaitu bangga menggunakan produk asli buatan Indonesia, dan juga pentingnya pemanfaatan teknologi secara bijak. Untuk pembahasan selanjutnya adalah penyebab lunturnya rasa nasionalisme. Untuk poin pertama adalah perkembangan zaman dan teknologi. Contohnya seperti smartphone yang semakin canggih dan informasi-informasi dapat diakses dengan sangat mudah. Hal ini dapat menyebabkan dan berisiko tinggi untuk menggiring opini masyarakat sehingga dapat memecah persatuan dan kesatuan. Yang kedua ada kurangnya pemahaman budaya dan juga sejarah Indonesia. Contohnya seperti anak-anak zaman sekarang dan anak-anak muda yang telah melupakan bagaimana cara Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan. Lalu ada sejarah tentang G30 SPKI dan sebagainya, sehingga anak-anak muda
kurang dapat menghargai budaya dan juga sejarah Indonesia. Untuk selanjutnya adalah tantangan bagi generasi milenial. Untuk poin pertama ada kecenderungan untuk menyukai budaya dan produk luar negeri. Hal ini dapat dilihat dengan anak-anak zaman sekarang yang lebih menyukai budaya luar negeri seperti budaya Korea, budaya Jepang, dan sebagainya. Dan juga lebih menyukai penggunaan produk-produk luar negeri. Lalu yang selanjutnya ada kurangnya minat pada budaya lokal. Hal ini tidak jauh berbeda dengan poin pertama, yaitu anak-anak zaman sekarang kurang minat terhadap budaya lokal, sehingga budaya lokal sendiri sudah mulai terlupakan. Lalu yang ketiga ada kecenderungan untuk melakukan hal buruk seperti begadang, penggunaan narkoba, dan tawuran. Ini sebenarnya contoh yang sangat dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari, apalagi contohnya seperti anak-anak muda, khususnya anak-anak SMA yang suka tawuran, lalu suka begadang dan sebagainya. Hal ini dapat menyebabkan hal buruk dikarenakan dapat mengganggu norma-norma sosial dan sebagainya. Selanjutnya ada ciri-ciri nasionalisme warga negara. Pertama, peduli terhadap persatuan dan toleransi antar etnis, agama, dan budaya. Contohnya, tetap saling membantu kepada semua orang yang membutuhkan tanpa melihat latar belakang suku. Kedua, penghormatan terhadap aturan dan lembaga negara. Contohnya, mengikuti rambu lalu lintas dan aturan berkendara. Yang ketiga, partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Contohnya, menggunakan hak untuk mengajukan petisi atau menulis surat terbuka kepada pemerintah atau lembaga legislatif untuk menyuarakan pendapat atau tuntutan warga. Dan yang terakhir, membangun nasionalisme melalui budaya seperti lagu, makanan, dan tarian Indonesia. Contohnya, menghadiri festival budaya lokal yang menampilkan dan merayakan budaya dan tradisi Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan membacakan yaitu upaya mencegah lunturnya nasionalisme. Di sini saya akan menjelaskan beberapa dari upaya, yaitu sebagai berikut. Untuk mencegah lunturnya nasionalisme, perlu dilakukan berbagai upaya secara terintegrasi. Peran keluarga menjadi kunci dalam membentuk karakter anak dengan memberikan pendidikan awal tentang patriotisme dan mengenalkan produk lokal. Di samping itu, pendidikan formal di sekolah juga harus menerapkan nilai-nilai Pancasila, kewarganegaraan, dan bela negara dalam kurikulum. Dilengkapi dengan kegiatan upacara bendera dan penghormatan terhadap pahlawan. Pendidikan moral juga diperlukan untuk melindungi generasi muda dari pengaruh negatif. Selain itu, pemerintah perlu menjadi contoh dengan mengadakan kegiatan edukatif, mewajibkan pegawai negeri memakai batik, mendengarkan aspirasi generasi muda, dan menciptakan kebijakan yang mendukung peningkatan rasa nasionalisme. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah penting rasanya membangkitkan rasa nasionalisme di kalangan generasi muda Indonesia, karena modernisasi dan pengaruh budaya asing telah menyebabkan berkurangnya rasa nasionalisme. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan berbagai upaya seperti pendidikan tentang budaya dan sejarah Indonesia, penggunaan teknologi secara bijak, dan penanaman nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum sekolah. Upaya bersama dari semua pihak diperlukan untuk mempertahankan keutuhan NKRI dan memperkuat identitas nasional. Berikut adalah daftar rujukan yang kami pakai untuk membuat esai kami. Sekian pemaparan esai dari kelompok 4, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih yang sudah menonton. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.